keluarga itu gimana cara kamu ngeyakinin dulunya biar keluarga kamu, apalagi tadi ayah kamu bilangnya jangan ngerantau ya. Aku belum terbiasa dengan nada aku kan. Itu dia sampai nangis. Oh iya. Soalnya sarapan atau snack kita itu kita pakai pisang dengan sambal. Halo rekan-rekan iCitizen, kembali lagi di SIA Talks. Hari ini kita kedatangan rekan kita, mahasiswa angkatan 49. Sebelumnya, perkenalkan saya Hilmia Nafisa selaku host pada episode kali ini. Boleh dong perkenalkan diri kamu terlebih dahulu, nama, asal kamu, kayak gitu? Halo semuanya, kenalin aku Putri Azara. Aku berasal dari kota Sorong, yaitu di Provinsi Papua Barat. Dan untuk saat ini aku mengambil jurusan di Sistem Informasi Akuntansi. Wow, jauh banget nih Papua Barat. Kamu tahu info Telkom dari mana? Kan itu Papua ke Jawa Barat tuh jauh ya. Mm-mm. Kamu dapat infonya dari mana? Atau ada saudara mungkin yang di sini? Kalau untuk itu awalnya aku gak ada kepikiran sama sekali sih Kak untuk masuk ke Telkom. Karena gimana ya, dari dulu tuh kan aku pengen banget ngerantau jauh kan. Cuman memang dari papa tuh nggak ngizinin aku gitu. Dia nggak mau misalnya aku ke Pulau Jawa atau gimana. Mentok-mentok di Sulawesi gitu. Karena di sana juga banyak keluarga kan. Tapi aku tetap search aja gitu, cari tahu tentang riset kampus di luar Papua. Terus aku juga menanyakan beberapa kenalan aku yang berada di misalnya kota A, kota B gitu kan, yang di sini. Dan aku research lagi video-videonya yang biasa ada di TikTok gitu. Nah, kebetulan waktu itu ada kenalan aku datang. Kenalannya tuh bukan saudara, bukan adik dari intinya. Dia tuh datang dari Jakarta ke Papua buat liburan doang. Kita ketemu selama 2 hari itu untuk pertama kalinya. Nah, ketiga hari itu dia kan udah mau balik lagi tuh. Tiba-tiba dia rekomendasi nih kayak, gimana kalau kamu masuk ini aja ke Telkom. Di sana juga ada sepupu dia yang seumuran aku, cewek, pengen masuk Telkom juga. Ya udah di situ pas udah selesai dia balik, aku juga balik. Aku search lagi ini Telkom gimana. Ya di situ aku udah mulai memantapkan setelah pertama aku cari berkali-kali. Jadi aku dapat alasan pertama kenapa aku di sini. Misalnya alasan pertama itu aku nemuin Telkom tuh terkenal dengan jurusan manajemennya dan teknologinya gitu kan yang terkenal. Terus yang kedua itu Telkom berada di Bandung yang dimana itu kota yang selama ini aku pengen tuju, dream aku lah itu. Oh, Terus yang ketiga karena lingkungannya yang modern, terus relasinya banyak. Di situ aku mulai ngerasa kayak feeling aku ini tempat yang cocok nih buat aku berkembang nantinya ke depan gimana, terus berkomunikasi gimana dan apa ya up- upgrade gitu cara menilai dunia luar. sebelumnya kamu emang lahir di Papua, emang asal Papua atau kamu emang eh, pindahan ke Papua ya? Kalau itu berawal dari orang tua aku yang emang pindahan dari apa ya Sulawesi. Mereka udah dari tahun 90-an, 80-an apa 90-an udah mulai ke Papua dan mulai semuanya dari nol pekerjaan dan memulai buka usaha misalnya bengkel gitu. Nah, di situ papa memantapkan hatinya kayak kayaknya kita bakal tetap di sini aja sama mama itu sampai dari kakak aku yang pertama, kedua, ketiga dan aku lahir dan adik aku tetap di situ. Berarti kamu itu anak ketiga ya? Keempat. Oh, keempat. Iya, Itu kakaknya juga di Papua kah atau sama-sama ngerantau? di Papua. Cuman yang pertama kan cewek, jadi tetap di Papua. Terus yang kedua, ketiga itu cowok merantau juga. Oh, berarti kamu perempuan pertama yang merantau ya ke Mm-mm, sini, ke mm-mm. Jawa Barat. Keren banget sih. Terus alasan kamu milih SIA tuh apa sih? Alasan memilih SIA, mungkin awal tujuannya tuh aku pengen banget ngambil S1 akuntansi ya. Cuman di situ aku
Yang di mana sebelumnya jurusan aku di SMK itu akuntansi, jadi aku mikir-mikir lagi, kayaknya aku belum pengen ngambil materi sebanyak itu ya di Telkom. Jadi aku pengen nyari yang di mana tuh praktikumnya bergerak lebih banyak gitu. Jadi aku berani mengambil D3 Sistem Informasi Akuntansi yang di mana itu kebetulan ada teknologinya, ada akuntansinya, dan biasanya tuh lebih keseringan ke praktikumnya. Jadi aku mulai balance nih yang mana praktikum yang harus dijalanin dan materi yang biasa aku ambil dari waktu SMK gitu. Kamu dari SMA akuntansi ya tadi? Iya. Nah, menurut kamu bedanya apa sih? Kan sama-sama dari SMK akuntansi, terus sekarang juga ada akuntansinya di kuliah. Bedanya tuh apa sih dari segi pembelajaran kah atau apa gitu? Kalau segi pembelajaran mungkin gak segitu banyak yang beda ya. Karena di sana itu aku dari kelas 1 udah langsung belajar ke 6 rumus gitu. Misalnya ada pajak, terus apa ya, kayak jasa dagang gitu, dan mayop, komputer. Nah, cuman bedanya di sini tuh di SIA, apalagi di semester pertama gitu, aku cuman diajarin, bukan aku tapi kita diajarin baru sampai rumus pertama gitu. Jadi kayak perlahan-perlahan, mungkin kalau semester berikutnya bisa sampai beberapa rumus lagi yang lebih banyak gitu yang biasa aku dapet di SMK dulu. Iya, emang kalau kita baru masuk ke kuliah kita harus diajarin basicnya dulu ya sebelum Mm-mm. kita melangkah lebih jauh dan lebih banyak lagi rumus. Eh, udah berapa bulan ya kamu di Bandung itu? Sejak kamu PKKMB ya? Iya. Udah hampir 1 semester. Apa sih yang ngebuat Papua itu beda sama Bandung gitu? Lebih enakan mana nih menurut kamu? Kalau dibilang beda ya, Beda banget enakan. pasti ya. Iya, aku ada sih culture shocknya pasti di sini. Yang pertama, yang pasti aku jadiin pilihan pertama nih karena dari segi harganya semua. Kalau di Papua tuh bisa 2 kali atau 3 kali lipat Oh lebih iya? mahal, iya. Oh, kukira itu rumor-rumor aja gitu. Ternyata Mm. emang bener ya? Semisal nasi goreng di sini kan mungkin 10.000 masih dapat ya. Di sana tuh 30-an, itu Wow. 40-an. Bahkan di pinggir-pinggir jalan juga mentok harganya 30 ribuan. Berarti terbilang di sini lebih murah ya daripada di Papua. Dan sana tuh cuacanya bener-bener panas, panas, panas banget. Walaupun udah di rumah itu ada AC atau kipas berapapun itu tetap panas gitu. Jadi orang-orang di sana tuh bilangnya ibarat satu orang satu matahari itu kalau mau keluar atau gimana. Kalau boleh tahu suhu di Papua tuh berapa derajat ya? Karena aku juga dari Surabaya nih, sama tuh kata orang satu matahari satu orang sama-sama panas. Waktu pindah ke Bandung, dingin banget sampai aku tuh tiap hari harus pakai selimut kalau nggak kedinginan sih. Kalau di Hmm, Papua berapa tuh? Kalau Papua bahkan bisa sampai 40 derajat. Eh, Gimana ya? Di sana tuh jam 6 pagi aja itu udah panas banget. Oh iya, Iya, gitu. nggak kebayang sih 40 derajat karena aku montok-montok tuh di 36, 37, 38. Itu aja udah panas banget, nggak kuat buat mau keluar. Apalagi ini 40. Mm-mm. Berarti kamu sangat menikmati banget ya selama di Bandung ini. Ya, menikmati. Walaupun aku selama ini mungkin baru-baru ini aja kayak explore Bandung waktu itu kan, karena yang kenalan aku ini, yang kenalin aku ke Telkom, dia kan waktu itu sama keluarganya datang buat ngejenguk. Terus di situ ada kesempatan aku kayak diajak jalan-jalan ke kota gimana gitu. Aku ngeliat, oh iya yang ini beda, yang itu beda gitu. Dari kamu biasanya kan orang ada yang kaget karena perubahan apa ya, perbedaan perilaku lah dari berbagai daerah. Kamu ada nggak ngerasa di Papua kayak gini sikap orang-orangnya, terus di Bandung ternyata kayak gini gitu? Tentunya ada, karena gimana ya, kalau di Papua tuh kita udah biasa kan, biasa dari cara ngomong dan berekspresi gitu, nadanya lebih tinggi dan lebih keras gitu Iya, iya, dibanding iya. sini. Jadi di sini aku mulai, ih mereka kalau ngomong pelan gitu, terus kayak sopan, ya baik banget. Aku jadi kayak jadi berasa bersalah ini kalau ngomong karena aku pernah ngomong sama salah satu temen aku, mungkin dari aku belum terbiasa dengan nada aku kan. Itu dia sampai nangis. Oh iya. Iya, terus aku bilang lah sama kenalan aku kan, waktu itu sebelum ke Bandung, aku ke Bogor dulu, Kak.
aku ke Bogor kayak sambil belajar juga kan kayak bahasa-bahasanya gitu. Terus kata dia, "Kamu kalau nanti udah lama di sini atau mau ke Bandung itu usahain cara ngomong kamu tuh diubah ya. Dari nada kamu pelanin, terus kalau ngomong jangan terlalu cepet gitu." Dia kayak, "Oh, iya iya iya." Iya memang aku sering lewat tuh di FYP TikTok aku kalau emang cara ngomong orang Papua tuh emang agak lebih tinggi Mhm. dan itu benar ya berarti. Iya. Tapi sekarang udah mulai bisa nih beradaptasi dengan hal itu. Bisa, tapi jujur aja, Masih jujur, suka kebawa ya. kadang aku tuh masih suka ngomongnya tuh campur-campur terus belibet gitu. Jadi aku kadang harus mikir kayak, aku nggak mau kayak, oh itu baru aku bisa ngomong gitu. Ya, aku ngerasain itu Mm, perbedaan dari yang biasanya pakai bahasa daerah, terus di sini harus pakai bahasa Indonesia ya, karena kan gak semua orang bisa paham bahasa daerah kita. Terus apa tuh namanya? Tantangan kamu sama kuliah tuh apa di sini? apa gimana Kak? Tantangan selama kamu kuliah nih udah hampir 1 semester, udah mulai sibuk-sibuknya tubes nih ya. Mm-mm. Kamu tantangannya apa gitu? Tantangannya dari perjalanan yang kalau kemana-mana jauh, jauh sih Kak, kalau aku ini. Soalnya misalnya kita di kampus terus ada kegiatan misalnya dari UKM atau kumpul-kumpulan gitu, Hmm, atau misalnya ada temen ngajak itu jauh banget di kota dan itu bisa sampai 1 jaman. iya, Belum lagi dengan macetnya. iya. Dan aku juga kalau misalnya lagi kesusahan untuk mungkin kalau di Papua sana kan aku di rumah pengen makan kadang dimasakin kalau aku emang nggak pengen. Terus kalau aku pengen pergi kemana dianterin gitu. Kalau sini kan apa-apa sendiri. Iya. Terus pengeluaran juga harus diatur sendiri dan apa ya, intinya apa-apa sendiri. Cuman situ aku mulai belajar sih kayak makin mandiri gitu. Emang kalau merantau tuh ada susah senangnya dan emang ini pilihan aku. Jadi ini resiko yang emang harus aku ambil gitu selama di sini ya. Kalau boleh tahu kamu asrama kah atau ngekos? Aku asrama Kak. Oh, asrama gedung berapa tuh? Aku gedung 12. Oh, aku dulu gedung 11 sih. Oh, Deket. depan-depanan Iya, ya. depan. Menurut kamu asrama tuh gimana sih? Suasana di asrama, temennya. Menurut kamu asrama tuh worth it gak sih buat maba gitu kan ya? Worth it banget. Cuman emang kayaknya mungkin kalau ada beberapa orang yang mungkin kadang nggak cocok itu pasti ada cekcoknya kan di kamar. Aku yang pertama kendalanya tuh lantainya. Aku berada di lantai 4. Oh, wow, tinggi J- ya di atas. Jadi capek kalau aku misalnya ada ketinggalan udah di lantai bawah, harus naik lagi gitu. Jadi ya ampun capek. Kadang tuh sampai ada dilempar dari jendela tuh kalau ngambil barang. Aku pernah, Oh aku iya, nyuruh temen aku itu tuh lemparin pakaian aku yang pengen aku kecilin jadi jendela, jadi aku ke belakang dulu buat ambil. tapi plusnya tuh kalau mau ngejemur enak sih di lantai atas kan, di Betul, deket. loteng. Mm-mm. Enak. Aku dulu lantai 1, jadi kalau mau jemur, aduh, bawa naik ke atas tangga tuh berat. Mm-mm. Itu nggak enak banget sih. Tapi enaknya adalah ya itu deket kalau mau bolak-balik. Mm-mm. eh Selama kamu di asrama, kamu udah apa ya? Udah saling kenal kah sama antar kamar gitu? Kan biasanya kalau aku dulu ya suka ngerecokin kamar sebelah gitu, usil Mm. gitu lah. Mm-mm. Kalau kamu? Ada Wih, waktu awal-awal kan memang kita belum ada yang kenalan nih sama teman kamar aja kadang canggung. Terus itu ada pertemuan apa kalau nggak ada salah welcoming ditemui. party. Ya, itu diadakan oleh kakak SR, Hmm, disuruh kumpul di lantai 1 itu bener-bener banyak, semuanya numpuk, bahkan tuh sampai lantai 1 tuh nggak cukup. penuh Iya, ya. ada yang sampai di lantai 2 3 gitu. Situ udah mulai kenalan masing-masing satu-satu. Terus kadang kalau kita kan ada grupnya kan, Iya, Kak. ada grup. Kadang kalau kita butuh sesuatu juga tuh kita bilang di grup kayak, "Ada yang jual ini nggak ya?" Ah, Atau iya bener banget tuh. iya, Ladang bisnis itu. jadi atau enggak kayak kita juga kelebihan atau enggak sengaja check out barang yang nggak cocok untuk kita, kita bilang, "Ada yang mau beli ini nggak?" Nah, itu Iya, itu banget. plusnya. Apalagi nih ya, dulu di aku tuh ada yang sampai open buat masakin mie. Ada, aku sering ini beli. Oh iya. Iya. Ada yang pakai pakai telur, pakai Mm-mm. mie ini, duh lengkap banget tuh, orang-orang tinggal bawa piring doang ke kamar. Ada yang Mm-mm. buka jasa print juga. Nah, itu Ada. sih enaknya kalau di asrama kita nggak cuman kenal satu kamar tapi juga kenal semuanya. Eh, ada nggak sih yang kamu kangenin di Papua gitu sekarang? Ada Kak, yang paling kangen itu
Ya tentunya keluarga dengan kucing-kucing aku. Oh, kucing ya? Iya, kucing aku kebetulan lagi habis melahirkan. Waduh. Dan yang paling dikangenin lagi itu apa ya? Langitnya. Oh, Di sana tuh Papua setiap hari langitnya emang orange, keping-pingan gitu. Sunsetnya emang bagus. Jadi kayak beda banget dengan sini-sini kan jarang ya, Kak. iya jarang. Iya, dengan lautnya di sana. Di sana tuh kita bilang laut itu tanjung. Jadi misalnya ada Tanjung, aku sebutin aja ya, kayak ada Tanjung Batu, Tanjung Kasuari, terus apalagi ya, intinya banyak banget tanjung di sana. Jadi setiap kita gak ada tempat nongki yang mau dituju, kita ke laut aja gitu. Tapi jarak ke laut itu deket apa jauh? Deket Kak, Oh, deket. bisa 1 jaman, kurang dari 1 jam juga bisa. Berarti Papua tuh masih yang asri ya, masih yang penuh dengan pohon, nggak yang belum terlalu banyak gedung-gedung tinggi. Kalau gedung-gedung tinggi ada itu di kota, dan kebetulan aku juga di kota. Cuman ya tetap aja masih ada gitu pohon-pohon gimana. Buat keluarga itu gimana cara kamu ngeyakinin dulunya biar keluarga kamu, apalagi tadi ayah kamu bilangnya jangan ngerantau ya. Itu gimana cara kamu biar ngeyakinin orang tua kalau aku mau ngerantau di sini boleh gitu? Aku ngebuktiin Kak, aku kayak merantau, ya udah lihat aja gitu. Aku nyoba cari info-info beasiswa atau enggak, waktu itu aku sebenarnya sebelum masuk ke Telkom aku pengen lagi cari beasiswa untuk masuk ini Kak, apa, STAN gitu. Cuman gara-gara keburu udah mungkin udah bayar di sini duluan, jadi aku ya aku masuk sini. Aku bilang ke papa, "Pah, aku keterima di Telkom dan bayarannya tuh dipotong karena ada beasiswanya gitu." Oh, Jadi beasiswa. kata papa, papa awalnya kayak berat hati kan Kak, tapi ya udah lama-lama mungkin dia lihat kan putrinya satu-satunya gitu mau usaha, terus mau banggain biar jadi sarjana pertama di Keluarga. keluarga. Ya, Oh. jadi udah papa Kalau bilang boleh tahu beasiswa apa kamu sekarang? vokasi. Oh, vokasi. Iya. Oh, keren banget sih. Karena aku jarang lihat ya, kalau aku sendiri jarang lihat beasiswa vokasi di SIA, tapi nggak tahu kalau misalkan ada kayak gitu. Mm. Kamu pernah nggak ngenalin gitu barang atau makanan yang dari Papua ke teman kamu gitu? Terus tanggapan mereka tuh gimana? Kan aku taunya tuh yang itu loh, yang diiniin apa tuh? Papeda. Nah, ya itu aku Iya, taunya itu. Kamu pernah buat atau ngenalin gitu ke teman kamu? pernah tapi bukan di sini, di Bogor. Oh, Karena di Bogor itu temen apa kenalan yang kenalin aku ke Telkom itu, dia juga bawa aku ke Bogor, terus dikenalin ke keluarganya, dan sambil diajakin kerja gitu, BTW aku ada project Kak, kayak itu project kandang kura-kura, oh. dan aku sembari kayak belajar sih kayak ngeliling, kenal desa ini, desa itu, dan situ aku kenalin kayak papeda. Mereka mungkin pas telan tuh agak aneh gitu kan, kayak kesannya aduh maaf, kayak telan ingus gitu, Oh, lendir, heeh. aneh. Terus tuh kayak misalnya sarapan atau snack kita itu kita pakai pisang dengan sambal. Oh iya. Jadi mungkin kata orang kayak ih aneh, gak suka gitu. Tapi aku tetap maksa gitu, aku maksa. Jadi coba aja ini enak, nggak mungkin gak enak gitu. Sambalnya itu emang sambal yang khas sendiri buat pisang atau memang sambal pada umumnya? Sambalnya bebas, bisa sambal botol ABC atau enggak sambal terasi sih yang paling aku suka. Oh, aku baru tahu sih, jujur pertama kali Oh baru iya, dengar. jadi belum ini juga. Belum. Bahkan aku baru tahu ini sih, nggak pernah dengar. Aku cuman taunya ya itu tadi papeda sama kuah kuningnya gitu. Iya, Menurut kamu rasa masakan di Papua sama di Jawa Barat tuh mirip atau beda gitu? em, beda kalau kalau beda tuh mungkin dari masakan yang emang khas dari sana ya. Karena di sana juga kan, apalagi di kota aku tuh banyak pendatang, misalnya dari Jawa, dari Sulawesi juga, emang banyak Kak. Jadi di sana tuh emang aku kalau makan di warung itu ada ngerasa, oh ini makanan kayak di sini nih orang Jawa atau gimana. Tapi rasanya jujur aja kayak agak kurang gitu kalau dirasa. Cuman pas aku nyoba di sini,
kayak emang enak-enak gitu, murah tapi enak gitu. Ya porsinya banyak ya buat anak kos yang amat butuh asupan banyak gitu. Betul. Terus apa ya? Kamu itu selama di sini udah pergi kemana aja nih? Aku kemana ya waktu itu? Aku ke pabrik Tomskin, terus aku ke Dago, ke Braga, terus mana nih ya, daerah Lembang. Oh, udah banyak ya? Kalah Mm-mm. dong aku. Cuman jarang banget, Oh kayak iya. paling sebulan beberapa kali atau Hmm, seminggu sekali, kadang juga nggak pernah gitu. aku lebih jarang buat keluar sih. Mm-mm. Terus kamu tuh di SIA lebih condong ke akuntansinya atau ke sistem informasinya nih? Kan kamu juga udah punya basic sebelumnya ya di akuntansi. Mm-mm. Menurut kamu bisa ngimbangin keduanya atau justru ke akuntansi atau kamu justru berpaling nih dari akuntansi ke sistem informasinya? Selang-seling sih Kak, ada saat tuh dimana aku kurang paham akuntansinya sendiri karena lulusnya kan udah lumayan lama kan. Terus selama itu juga kadang aku dengan aduh cerobohnya tuh kadang aku nggak ngulang lagi materinya gitu. Jadi pas masuk itu emang aku paham, tapi pas udah pertengahan aku ada mulai ngeblank-ngeblank gitu. Nah, tapi untuk saat ini aku kembali paham karena oh udah mulai kembali nih apa yang dulu aku pelajarin gitu. Terus untuk misalnya apa sih tadi namanya? Informasi itu gimana ya? Aku anggapannya tetap susah. Cuman aku pernah sempet kayak oh ini codingan aku bener nih ini. Tapi memang ada saat dimana susah banget. Apalagi yang diajarin kakak Aspernya. Oh, oke. Makasih banyak pada Zara karena udah mau sharing sharing nih ke kita semua tentang kehidupan di Papua. Jadi kita lebih tahu nih Papua tuh tidak sebatas yang kita lihat di medsos. Bahkan aku juga baru tahu tentang pisang goreng dan sambal itu. Iya, Dan bolehlah kapan-kapan dikasih biar coba gitu. Aku kepoy. boleh banget. Mau dibuatin juga boleh. Oh, oke. Iya. Dan makasih juga buat teman-teman semua iCitizen karena udah nonton episode pada kali ini. Saya selaku host pada episode hari ini pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Bye bye.